Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kata orang, siapakah aku ini?" Di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 20 ada satu pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus bertanya begini, "Kata orang, siapakah anak manusia?" Maksudnya Yesus ya, Yesus seringkali menyebut dirinya anak manusia. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya pada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Yaitu umpan balik dari Yesus. Ternyata Yesus pun ingin tahu apa pendapat orang tentang dirinya. Dan pendapat orang macam-macam. Ada yang mengatakan Yesus itu adalah Nabi Elia, Yohanes Pembaptis, Nabi Yeremia, atau satu dari sekian banyak nabi yang ada di Alkitab. Itu artinya ada juga yang menganggap Yesus sebagai Nabi Musa kah, Nabi Abraham kah, Nabi Elia kah. Meskipun semua itu salah, tetapi Yesus disamakan dengan orang-orang yang bukan sembarangan. Jadi standarnya adalah nabi, tidak ada di bawah nabi. Dan Yesus pun bertanya kepada mereka tentang pendapat pribadi mereka tentang Yesus. Dan Simon Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Dan Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Dan sampai hari ini ada begitu banyak anggapan orang tentang Yesus, macam-macam anggapan orang tentang Yesus. Jika Anda berkata Yesus itu bukan Mesias, bukan Tuhan, bukan anak Allah, itu mungkin adalah kata-kata dari gurumu, kata temanmu, atau kata tetanggamu. Dan itu salah. Ketika Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup," Yesus membenarkan hal itu. Mesias sendiri berasal dari kata Ibrani Masyak, dan artinya adalah yang dipilih atau yang diurapi. Dalam bahasa Yunani istilah itu adalah Kristos. Dalam bahasa Indonesia menjadi Kristus. Nama Yesus Kristus adalah sama dengan Yesus Sang Mesias. Di zaman Alkitab, mengurapi orang dengan minyak adalah tanda bahwa Allah sedang mengkhususkan atau menyendirikan orang itu bagi peran tertentu. Jadi orang yang diurapi adalah seseorang yang mempunyai panggilan istimewa dari Allah. Dalam Perjanjian Lama, setiap nabi itu harus diurapi dengan minyak urapan. Imam itu harus diurapi, disiram dengan minyak urapan. Raja juga harus diurapi. Siapapun yang namanya nabi, imam, raja, pengurapan itu, penyiraman minyak urapan di kepala itu tanda pelantikan sebagai nabi, sebagai imam, ataupun sebagai raja. Di dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19, Yesus berkata begini, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta,
untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itulah tugas dan misi Sang Mesias, Dia yang diurapi. Adalah hak orang untuk berpendapat apapun tentang Yesus. Anda juga boleh berkata apapun tentang siapakah Yesus itu. Tetapi yang jelas dia bukan sekedar nabi. Jika Anda berkata Yesus itu adalah nabi, itu adalah kata orang. Tetapi jika Anda berkata bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, maka itu, kata Yesus, bukan Anda yang mengatakan, tetapi Bapa di sorga yang menyatakan itu kepadamu. Ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, Yesus pun memberikan sesuatu kepadanya. Apakah itu? Yaitu kunci kerajaan sorga. Ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, maka Yesus pun berkata kepadanya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Itulah yang diberikan oleh Yesus, yaitu kunci kerajaan sorga. Jadi jika Anda mengakui Yesus bahwa dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, maka Anda pun akan mendapat kunci kerajaan surga. Tetapi jika Anda tidak mengakui Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah, maka Anda tidak mendapat kunci kerajaan surga. Jadi, siapakah Yesus menurut Anda? Kunci surgamu berdasarkan jawabanmu. Tuhan memberkati.